Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di Cek Fakta, channel tempat kita membedah isu viral dengan data, bukan emosi, menyelidiki fakta, bukan sekadar rumor, dan menghadirkan kebenaran, bukan opini semu. Sahabat Cek Fakta, beberapa hari terakhir, jagat sepak bola dunia diguncang oleh berita yang begitu heboh hingga membuat publik internasional terperangah. Mulai dari pengakuan mengejutkan wasit FC yang dikabarkan bermain curang, FIFA yang kabarnya menghapus skor Brazil secara dramatis, hingga berita bahwa FC secara resmi dibubarkan setelah diserbu ribuan netizen marah. Semua informasi ini tersebar cepat di media sosial, dibagikan jutaan kali, dan menjadi trending di berbagai platform digital. Tapi sebelum kita langsung ikut terbawa emosi, mari kita lihat fakta yang sebenarnya, memisahkan antara kabar yang valid dan klaim yang viral, agar kita tidak ikut terjebak dalam gelombang hoaks yang bisa merusak persepsi kita terhadap sepak bola internasional. Mari kita mulai dari titik awal. Kabar bahwa seorang wasit FC mengaku bermain curang. Informasi ini pertama kali muncul dari unggahan akun media sosial yang memposting potongan video wawancara singkat dengan seorang wasit yang terlihat gugup dan tampak mengakui kesalahan dalam mengatur jalannya pertandingan. Video ini langsung menjadi viral, dikomentari jutaan orang, dan dibagikan oleh media-media digital di seluruh dunia. Namun, fakta penting yang harus kita periksa adalah, apakah ada dokumen resmi atau pernyataan tertulis dari AFC yang mengonfirmasi pengakuan tersebut? Ketika kita menelusuri, tidak ada rilis resmi dari Badan Pengawas Pertandingan AFC, tidak ada wawancara lengkap yang bisa diverifikasi, dan sumber video pun masih ambigu. Apa yang terlihat hanyalah gestur dan pernyataan terbatas yang diinterpretasikan secara berlebihan oleh publik. Fenomena ini dikenal sebagai interpretation bias, di mana masyarakat cenderung membaca makna yang tidak sepenuhnya disampaikan, apalagi ketika informasi dikemas dalam format viral. Tidak berhenti di situ, berita berikutnya yang membuat dunia sepak bola heboh adalah klaim bahwa FIFA menghapus skor Brazil. Berita ini tersebar dengan thumbnail dramatis, judul bombastis, dan narasi provokatif yang menyatakan bahwa skor Brazil secara resmi dihapus karena keterlibatan FC dalam skandal wasit curang. Sekali lagi, mari kita cek faktanya. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis FIFA melalui situs web mereka, press release, dan akun media sosial resmi, tidak ada penghapusan skor pertandingan Brazil. FIFA memang melakukan evaluasi dan review terhadap beberapa pertandingan terkait pelanggaran regulasi, tetapi skor resmi tetap tercatat dan belum pernah dihapus. Disinilah terlihat perbedaan antara fakta institusional dengan persepsi publik yang dibentuk media sosial. Viral di internet bukan berarti fakta. Viral hanyalah indikator bahwa konten itu menyebar luas, bukan ukuran kebenarannya. Sementara itu, kabar bahwa FC resmi dibubarkan setelah diserbu netizen menambah drama cerita ini. Narasi ini muncul setelah ribuan netizen mengunggah postingan marah, tagar trending, dan desakan agar FC dibubarkan karena dugaan korupsi dan skandal wasit. Banyak akun membuat konten berupa ilustrasi dramatis, seperti gedung FC dibakar, logo resmi dihapus, hingga laporan satir yang tampak seperti fakta. Ketika kita menelusuri sumber resmi, ternyata FC tidak dibubarkan. Yang terjadi adalah FC melakukan pernyataan resmi menegaskan bahwa mereka membuka jalur evaluasi internal terhadap prosedur wasit dan sistem pengawasan pertandingan. Jadi, berita bubarnya FC hanyalah hasil framing dramatis di media sosial, dibesar-besarkan oleh efek viral dan algoritma platform yang menonjolkan konten sensasional. Dari ketiga titik kontroversi ini, terlihat pola yang sangat jelas. Fakta awal, meski kecil, dibesar-besarkan oleh publik dan media digital, lalu berkembang menjadi narasi bombastis yang terlihat seperti skandal global. Fenomena ini disebut viral amplification effect, di mana emosi dan persepsi masyarakat menjadi penguat konten. Misalnya, gestur wasit yang gugup dianggap pengakuan bersalah, evaluasi pertandingan dianggap penghapusan skor, dan kritik netizen dianggap sebagai pembubaran resmi organisasi. Padahal semuanya terjadi karena perbedaan antara fakta objektif dan interpretasi subjektif. Sekarang mari kita kupas dari sisi mekanisme resmi. Wasit FC, seperti halnya di seluruh federasi internasional, berada di bawah pengawasan ketat. Setiap keputusan,
termasuk penggunaan VAR dan penilaian offside, terekam dalam laporan pertandingan lengkap. Jika ditemukan pelanggaran, Komite Disiplin melakukan evaluasi internal, memberikan sanksi sesuai aturan, dan menyampaikan laporan kepada federasi terkait. Tidak ada istilah pengakuan publik langsung yang otomatis mengguncang skor pertandingan, apalagi membubarkan federasi. Proses ini lambat, tertutup, dan berbasis dokumen, berbeda dengan persepsi publik yang instan di media sosial. Lalu bagaimana dengan skor Brazil yang dikabarkan dihapus? FIFA memiliki regulasi ketat terkait pencatatan hasil pertandingan. Setiap perubahan resmi memerlukan rapat komite eksekutif, evaluasi lengkap, bukti audit pertandingan, dan pengumuman resmi. Hingga kini, tidak ada catatan resmi yang menyatakan skor Brazil dihapus. Jadi, klaim yang tersebar hanyalah contoh bagaimana misframing konten dan clickbait dapat memanipulasi persepsi global. Sahabat Cek Fakta, mari kita lihat dampak dari gelombang viral ini. Media internasional dan platform digital menjadi medan pertempuran opini, tagar trending, video analisis, diskusi forum, hingga meme menyebar cepat, menciptakan persepsi bahwa ada skandal besar. Efek psikologisnya signifikan. Publik merasa Indonesia dan negara-negara lain berada di tengah skandal global, FC dianggap lemah, FIFA dianggap lamban, dan wasit dianggap curang. Padahal semua ini belum tentu fakta, tetapi membentuk narasi kolektif yang sangat kuat. Fenomena ini dikenal sebagai collective belief effect, di mana opini yang diyakini bersama-sama tampak seperti fakta di mata masyarakat. Selain itu, muncul juga peluang dan risiko yang harus diperhatikan. Di satu sisi, energi publik yang masif bisa menjadi katalisator positif, mendorong federasi untuk lebih transparan, meningkatkan literasi sepak bola, dan memperkuat diplomasi olahraga. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan tepat, gelombang opini ini bisa menimbulkan hoaks, politisasi isu olahraga, dan penurunan kredibilitas supporter. Inilah tantangan besar bagi PSSI dan federasi regional. Bagaimana menyalurkan energi digital secara konstruktif tanpa terjebak drama viral yang salah kaprah. Lantas, apa pelajaran penting dari semua kontroversi ini? Pertama, fakta nyata harus dibedakan dari opini dan klaim viral. Gol yang dianulir atau keputusan VAR memang kontroversial, tetapi evaluasi resmi tetap menjadi acuan. Kedua, viral di media sosial tidak sama dengan benar secara hukum atau regulasi. Ketiga, edukasi publik sangat penting. Masyarakat perlu memahami prosedur resmi, regulasi VAR, dan jalur resmi untuk protes agar energi kolektif bisa dimanfaatkan konstruktif. Keempat, momentum viral dapat dijadikan peluang diplomasi olahraga. Jika dilengkapi laporan resmi, edukasi, dan komunikasi yang tepat, Indonesia dapat menunjukkan posisi proaktif dalam menjaga fairness di level internasional. Sekarang mari kita simpulkan strategi yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan supporter, fokus pada fakta dan bukti, dokumentasikan setiap pertandingan secara lengkap, termasuk rekaman VAR dan laporan resmi. Gunakan jalur resmi, ajukan protes atau laporan melalui mekanisme yang diakui FC dan FIFA. Edukasi publik, buat konten yang menjelaskan prosedur VAR, aturan offside, dan evaluasi wasit. Bangun narasi positif, fokus pada sportivitas, fair play, dan integritas, bukan emosi atau tuduhan bombastis. Evaluasi internal. PSSI dan federasi regional dapat meningkatkan prosedur wasit, standar pertandingan, dan komunikasi agar kontroversi serupa bisa dikelola lebih baik. Sahabat Cek Fakta, dari semua ini kita belajar satu hal. Sepak bola adalah permainan fisik di lapangan, tetapi juga permainan informasi di dunia digital. Keputusan wasit, prosedur resmi, dan skor pertandingan adalah fakta yang tetap, tetapi persepsi publik dibentuk oleh informasi viral. Maka tugas kita sebagai pengawal fakta adalah memisahkan opini dari fakta, edukasi publik, dan memastikan energi kolektif diarahkan untuk mendukung sportivitas dan integritas. Sahabat Cek Fakta, kontroversi ini menunjukkan betapa pentingnya literasi informasi dan pemahaman regulasi dalam dunia sepak bola modern. Gol yang dianulir, keputusan wasit yang kontroversial, skor yang diklaim dihapus, hingga narasi bubarnya FC hanyalah contoh bagaimana fakta bisa dipelintir di era digital. Jika video ini bermanfaat,
Like untuk dukung literasi sepak bola, komen dengan fakta dan pendapatmu, jangan ikut emosi, share agar lebih banyak orang memahami kebenaran, subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten investigasi berikutnya. Ingat, viral bukan selalu fakta, opini bukan selalu benar, dan emosi bukan keputusan. Mari dukung sepak bola Indonesia dengan cerdas, cek fakta, pahami aturan, dukung fair play, dan suarakan pendapat berdasarkan data. Saya pamit. Sampai jumpa di video Cek Fakta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.